Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ranoto Hatu. Saya senior misioneri angkatan kedua. Dan sekarang sementara melayani di Madison, khususnya di jenjang SMP. Saya mengikuti pelatihan misioneri di angkatan kedua, yang mana angkatan pertama pelatihannya di Papua. Kenapa saya tertarik mengikuti pelatihan misioneri? Karena saya sempat memikirkan tentang perpuluhan, dan pada saat itu, saat mendengar misioneri, saya terpikir kalau selama ini saya memberi perpuluhan selalu hanya uang, maka terbesit di pikiran saya untuk saya mau memberikan perpuluhan dalam bentuk waktu atau usia saya. Dan akhirnya saya berkomitmen untuk mengikuti pelatihan misionaris angkatan kedua pada saat itu. Saya sementara berkuliah dan akhirnya saya mengambil keputusan untuk stop dulu dan mengikuti pelatihan misioneri. Bagi saya ini pekerjaan yang mulia. Tetapi apa yang terjadi dalam keputusan saya mengikuti pelatihan misioneri, sungguh ini di luar dari apa yang dapat saya pikirkan. 1 minggu sebelum mengikuti pelatihan misioneri, saya sakit. Dan sebelum sakit itu di hari Rabu ya. Saya sakitnya hari Kamis. Hari Rabu, ayah saya mengantar saya dengan beberapa pemuda untuk mengikuti perkemahan di Unclub. Balik dari situ seharusnya besoknya di hari Kamis kami pergi berkemah, tapi saya malah sakit. Saya sakit hari Kamis, hari Jumat, sampai hari Sabtu. Hari Sabtu sudah mulai rasa agak enak. Ayah saya waktu itu tidak di rumah karena dari hari sebelumnya dia berencana untuk pinjam bus kantor untuk mengangkat kami anggota jemaat ke Unclub. Tapi di hari Sabat itu, waktu saya masih sakit, ibu saya terima telepon dari kantor. Saya lupa dari kantor atau dari siapa, tapi bilang, coba cek, suami kamu lagi sakit, ada di rumah sakit katanya. Dan ternyata ayah saya bukan lagi sakit, ayah saya sudah meninggal. Di waktu hari saya sakit, ternyata ayah saya meninggal. Jenazahnya dibawa ke rumah, saya masih belum bisa terima kalau ayah saya ini meninggal. Saya pergi di kamar di belakang yang memang ini jenazahnya berbatasan dinding kamar, saya di kamar. Saya di kamar untuk berdoa meminta mujizat. Saya teringat minggu depannya saya akan ikut pelatihan misioner. Dan itu yang akhirnya saya bilang, saya memberanikan diri untuk meminta supaya Tuhan, walaupun ini sudah diformalin, kalau boleh ayah saya ini dibangkitkan. Karena saya ini mau ikut misioneri, saya bukan mau pergi jadi preman. Saya mau jadi misioneri, saya mau melayani. Tolong Tuhan buat mujizat. Akhirnya saya harus belajar terima kenyataan. Ayah saya tidak bangkit. Apa yang saya minta, seperti cerita-cerita Alkitab, ternyata tidak terjadi bagi saya saat itu. Saya balik lagi di cerita awal di hari Rabu itu, waktu dia antar saya ke Unclub untuk bantu pasang perkemahan. Dia tanya, berapa biaya mau ikut misioneri? Pendaftarannya berapa? Saya bilang 500.000. Oh ya, nanti papa yang bayar. Saya bilang, biar saja, nanti saya yang cari ini 500.000. Jadi saya bekerja. Dan waktu berjalan, ayah saya dikuburkan, lewat sudah 1 minggu, sudah waktunya saya pergi ke pelatihan. Saya pergi ke pelatihan misioneri, dan uang saya sudah tidak ada. Uang untuk mendaftar sudah tidak ada.
Saya bilang ke ibu saya mau pergi ikut pelatihan misioneri. Dan ya akhirnya jadi benar juga bahwa ayah saya yang memberikan uang pendaftaran itu, karena akhirnya dari sumbangan dana duka itulah yang saya pakai buat mendaftar pelatihan misioneri. Saya ikut pelatihan misioneri 2 minggu berjalan. Ada perasaan tidak nyaman. Waktu itu saya juga tidak tahu. Dan akhirnya ditelepon saya bahwa kakak saya yang tua, yang perempuan itu dia sakit. Dan ternyata sudah beberapa hari dia koma, dia di rumah sakit. Dia di rumah sakit, dia koma. Dan akhirnya ditelepon supaya saya mendoakan kakak saya yang di rumah sakit supaya semoga dia bisa sembuh. Tapi pada tengah malam, jam 11 atau jam 12 saat itu, kepala asrama kami dia bangunkan saya dan dia bilang ada telepon dari Roh. Jadi waktu dia bangunkan saya, memang perasaan saya sudah tidak enak. Dan ternyata waktu pas saya terima telepon, kakak saya laki-laki, dia kasih tahu bahwa kakak kami yang tua dia sudah meninggal. Dan saya pergi di ada kolam di SLA saat itu. Saya pergi ke situ di tengah malam dan saya berdoa. Saya pikir, Tuhan, ini apa lagi ini, Tuhan? Ini apa lagi? Belum selesai duka, masih ada krans bunga duka ayah saya. Dia punya terpal belum dibuka. Sekarang kakak saya lagi. Saya tidak paham dengan semua ini. Saya tidak paham. Rasa hati ingin komplain ada. Tapi terbesit satu kalimat di hati bilang, Tuhan tidak pernah salah. Tuhan tidak pernah melakukan kesalahan. Saya bicarakan itu, sampaikan terus itu ke dalam hati saya bahwa Tuhan tidak pernah melakukan kesalahan. Tapi di sisi lain pertanyaan juga muncul. Jadi ini apa ini, Tuhan? Ini apa? Saya bingung. Tapi saya lebih memilih untuk Tuhan tidak pernah melakukan kesalahan. Jadi waktu itu saya dikuatkan. Ada satu ayat yang bilang bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa, tidak melebihi kekuatan kamu. Terus terang saat itu saya bilang, Tuhan, saya ini bukan Ayub. Saya tidak sekuat Ayub. Dan pencobaan saat ini bagi saya ini luar biasa. Saya tidak mampu tangguh. Namun kata hati itu yang bilang Tuhan tidak pernah melakukan kesalahan itu begitu kuat. Dan dalam doa saya saat itu akhirnya saya menyerah dan saya bilang, oke Tuhan, kalau Tuhan izinkan ini terjadi pada saya, berarti Tuhan juga telah memberikan saya kekuatan untuk jalani ini. Bahwa memang ini tidak melebihi kekuatan saya dan Engkaulah yang akan memberikan saya kekuatan. Saya diizinkan pulang melihat kakak saya untuk penguburannya. Dan sampai kakak saya dikuburkan, baru saya kembali ke kampus untuk melanjutkan pelatihan misioneri. Dan akhirnya saya dikirim di ladang. Saya dikirim di ladang penginjilan. Pertama saya ditempatkan di Papua, khususnya di pedalaman di Ndugundugu. Nah, di sana kurang lebih 1 atau 2 minggu saya melayani, akhirnya saya sakit. Di sana saya sakit, saya makan tidak bisa, minum tidak bisa, mau makan langsung muntah darah, minum muntah darah. Saya tidak bisa, dan darah saya waktu itu bukan memang darah